Saatnya kini kita ikuti Meta Talk Show. Iya, selamat sore Meta Miyarsa. Seperti yang udah dijanjiin ya, ini ada Meta Talk Show dan masih juga bersama dengan saya Tia Surya dan Titus Yanto. Dan seperti yang sudah dibilang tadi, ada Sruti Respati yang hadir di studio. Langsung saja kita sapa ya. Selamat sore Mbak Sruti. Halo, selamat sore. Halo, apa selamat kabar? sore juga Halo, semuanya. selamat sore. Sorry ya waktu itu keputus. Iya, padahal Nggak enak, udah saya nggak enak ditunggu-tunggu loh ya. rasanya loh. Sampai sekarang nggak enak loh ini. Karena masuk angin ini. Tapi sekarang pasti udah enak karena Udah, saya Iya, iya benar. Oke. Kita sempat ngobrol dulu pas di ultahnya Meta FM ya. Tapi sempat terputus. Tapi kita nyambung lagi nih selama lebih kurang 1 jam sampai jam 5 sore. Iya. Mbak Surti apa kabar? Baik, apa Baik. kabar Mas Titus, Mbak Lia? Baik juga, sehat. Seneng banget ya kita bisa ketemu langsung begini. Senengnya itu apa? Mbak melihat Surti sehat. yang biasa kita lihat di televisi akhirnya bisa langsung Ketemu dengan bertatap kita. muka, Habis tapi ini dengan foto ya. protokol kesehatan. Iya, gitu. ini Jaraknya ada 5 meter masker 5 meter loh ini. masker. Iya benar. Oke. Kalau di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa nih? Aktivitas cukup terganggu kan nih Mbak Surti ini? Sebenarnya kalau buat saya pribadi sih nggak terlalu berpengaruh Agak ya. deket dong. Iya. Baiklah. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri karena saya juga salah satu aparatur sipil negara, jadi saya juga melayani masyarakat, jadi nggak terlalu berpengaruh. Ya. Memang protokol kesehatan menjadi salah satu norma baru nih dalam Ya. kita bersosial ya. Tapi kegiatan saya pun masih nggak terlalu jauh berbeda karena saya masih tetap ngantor. Waktu pandemi masih baru hot-hotnya itu, saya itu masih tetap piket tuh ke kantor seminggu 2 kali. Karena work from home ya, Iya, giliran ya. work from home terus giliran. Lalu ketika kita sudah masuk kerja ya kita kerja biasa dan tetap melayani masyarakat. Yang berbeda adalah bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja, dengan teman, dengan keluarga. Lalu ketika kita juga memiliki pekerjaan di luar pekerjaan kantor, misalnya saya produksi lagu pun itu treatmentnya atau perlakuannya memang berbeda dengan rekan-rekan kerja. Jadi ya memang saya rasa itu salah satu yang mungkin kita sebut dengan new normal atau new norma. Jadi Iya. gitu. Dan Mbak Sruti kan pengerja seni ya. Nah ini pasti kita tahu bahwa pengerja seni di saat pandemi kan semua merasakan betul bagaimana dampaknya. Nah ini betul. Mbak Sruti bagaimana menyiasatinya? Di awal-awal bulan-bulan awal 3 bulan awal dari pandemi ini memang semua job cancel. Terus semuanya ada yang cancel, ada yang reschedule. Sangat berat buat kami karena memang tidak ada pemasukan sama sekali dari lini seni pertunjukan. Tapi saya sendiri sebagai seorang seniman nggak mau kalah, tetap punya ego juga nih bahwa apapun keadaan bagaimanapun saya seorang seniman ya saya berkarya aja. Mau pandemi mau enggak saya berkarya aja. Masalah ada apresiasi dari yang ngejob atau masyarakat atau apa itu saya pikir hanya sebagai sebuah efek dari apa yang saya lakukan. Mau saya mendapat keuntungan ekonomi dari situ ataukah saya mendapat apresiasi dari masyarakat ataukah mau saya diberi stimulan oleh pemerintah maupun diberi stimulan oleh yang ngasih job berupa materi maupun apapun itu, saya pikir itu hanya sebuah efek dari apa yang saya lakukan dalam berkesenian gitu aja. Untung aktivitas juga sebagai ASN, ASN, jadi iya. tidak terlalu Berasa mengganggu banget ya. ya. Tidak terlalu terganggu semuanya. Pasti terganggu. Pasti terganggu. Yang paling tapi terganggu sebenarnya bagaimana kita berinteraksi dengan teman, sahabat, saudara. itu, Karena betul. kita memiliki relasi emosional yang saya pikir itu membangun juga dalam kita berkarya dan maupun berinteraksi dengan keluarga dan memupuk kepekaan kita secara emosional gitu. Jadi kita merasa aduh kangen tapi nggak bisa berdekatan. Iya, Aduh, betul. Berdekatan nggak boleh. aduh pengen hangout, aduh tapi nggak bisa. Pengen jabat gitu. tangan pun tidak bisa. Kalau ya kita kan? berjabat tangan, kadang kita malah melukai misalkan, atau Iya, kita malah betul. membahayakan orang-orang yang kita sayangi. Tapi pada akhirnya kan semuanya kan memaklumi, ya kan? Semuanya memaklumi.
ini. Tapi di balik itu semua sebenarnya banyak hikmah. Betul. Banyak hikmah yang muncul. Kayak kita misalnya nih, saya tertekan, aduh nggak ada job, mau nggak mau harus berkarya, menjadi lebih kreatif. Benar. Lalu ada bakat-bakat terpendam yang Akhirnya muncul muncul. pada saat pandemi. Bahkan kemungkinan Hikmahnya misalnya, itu, bukan iya kan? bakat ya, tapi jadi ada bakat. Betul. Ada bakat. Misalnya nih saya jadi bisa nyeplok telur lebih enak Weh, misalnya. kita perlu nyoba ini. Kebanyakan mereka-mereka, terutama untuk artis-artis yang sering kita lihat di televisi ya, yang tadinya tidak bisa masak, akhirnya jadi Jadi bisa belajar masak. masak. Terpaksa. Terasa. Berarti Akhirnya sekarang harus udah begitu. pinter ya Mbak? Ya, saya nggak bilang saya pinter, tapi ya lumayan lah bisa. Ini perlu dicoba ini. Nah sekarang kalau kita bicara seputar seni ya, baik musik, yang pop, nasional, keroncong dan sebagainya. Kalau melihat perkembangan musik di tanah air kita, terutama untuk yang tradisional misalnya, itu bagaimana? Bisa berjalan seiring atau enggak kira-kira? Karena kan sekarang kalau kita melihat seperti almarhum Didi Kempot yang tadinya diabaikan banyak orang, ternyata malah Dia ada di atas. wah, Di puncak. Iya. para millennials justru Iya. waduh gandrung sekali sama lagunya Didi Kempot. Nah, Betul. kayak Surti ini misalnya dari lagu-lagu yang Yang mungkin Keroncong. anak-anak muda keroncong. keroncong gitu kan. dulu keroncong hanya milik mereka-mereka yang tua-tua, Sepuh, tapi iya. sekarang anak-anak muda, oh Iya. gila banget ini. Sekarang kita bisa lihat Word Genius Hmm, yang betul. yang mereka mau apa, yang mereka terpampang di mana, di LA atau New York ya, aku lupa itu luar biasa loh. Padahal mereka memasukkan unsur-unsur etnis di situ. Dan saya pikir mungkin ini adalah era kebangkitan dari musik daerah ya. Saya nggak bisa bilang tradisional karena apa yang kita anggap tradisional ini terkadang dulunya 50 tahun yang lalu adalah pembaharuan dari sebuah karya seni tradisi yang dulu juga dianggap tradisional. Jadi saya pikir kalau bicara mungkin Mas Titus bilang beriring sejalan itu, Mas Titus mungkin lebih sangat visioner ya, karena mungkin atau harapan yang sangat visioner. Saya nggak mau terlalu muluk-muluk bisa berjalan seiring, karena apapun itu banyak sekali gempuran. Boleh ya saya Iya, pinjam kata betul. gempuran budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Tapi kalau saya lihat sekarang ini era Didi Kempot kesini, itu tuh aku merasa kayak kebangkitan musik daerah Yang di luar biasa. Indonesia yang luar biasa, Pesat kemajuannya. luar biasa. Nggak ada satu orang pun di Indonesia ini yang nggak ngerti tentang Didi Kempot. Iya. Dan itu efeknya sangat multiplier, dari bahasa Jawa yang dikenal, lalu pop daerah yang menjadi sangat populer secara nasional, lalu banyak kaum milenial yang mengidolakan sosok tokoh seniman daerah. Lalu yang saat ini saya amati adalah banyak sekali pencipta lagu yang mencipta lagu dengan karakter sangat Kempot gitu. Itu salah satu keberhasilan seorang Didi Kempot dalam menggugah apa ya? Menggugah ide kreatif para milenial untuk mengambil sosok Didi Kempot sebagai seorang inspirasi. Betul. Terinspirasi dari seorang Didi Kempot yang bisa sukses dengan popnya, musik pop daerahnya itu bisa menginspirasi banyak pencipta lagu untuk menciptakan lagu-lagu yang lebih ringan didengar oleh para kaum milenial, namun masih ada unsur daerahnya. Ya, tapi sangat jauh beda ya lagu milik Mas Didi Kempot, Mbak Sruti, dan juga seperti misalnya Ibu Wajina. Nah, kalau untuk zamannya Mbak Wajina kan sudah beda. Ya. Zamannya Mbak Sruti juga sudah beda. Mas Didi Kempot beda lagi. alirannya. Ya. Bedanya kalau saya kan memang keroncong ya. Jadi saya sebenarnya saya merambah, ada jazz dan ada keroncong. Kalau Mas Didi Kempot itu kan lebih ke pop. Lebih pop bukan keroncong, pop dut. Pop rock, ya. pop rock dut gitu. Jadi memang berbeda. Kalau saya kental di keroncong, sama ada kental di jazz, karena saya ada
2 album sebelum ini yang saya persiapkan, yang terakhir keluar ini, dua-duanya genrenya, yang pertama itu jazz, yang kedua ini tradisional Jawa jazz. Jawa jazz. Jadi yang album pertama saya Seruti itu murni jazz. Kalau yang album saya kedua Puspa Ayodhya yang saya konserkan di Sunan Hotel beberapa waktu yang lalu 2018, itu lagunya Kinarto Sabdo, tribute saya untuk Kinarto Sabdo tapi di aransemen jazz. Nah, ini tahun ini saya mempersiapkan sebuah album keroncong. Murni keroncong. Keroncong. Walaupun lagunya patternnya tuh ada yang keroncong, ada yang pop, tapi iringannya tuh murni keroncong dengan 7 alat musik keroncong. 7 alat musik keroncong yang akustik. Bukan ada yang satu yang elektrik tapi bass ya. Jadi 7 alat musik keroncong. Gitu. ini dia yang jadi tanya. Kalau dipikirkan seorang Seruti kan masih muda ya. Kenapa sih kok ambilnya yang keroncong gitu loh? Kalau anak-anak muda kan biasanya kan yang pop. Iya, kayak masih dikempot gitu ya, pop rock dut gitu Kayak gitu. Iya. Kenapa sih pilihnya keroncong? Kalau buat saya berkarya seni itu kan berkarya dengan kejujuran, dengan ketulusan. Apa yang menjadi passion saya memang ada di keroncong dan ada di musik jazz, ada di musik tradisional kerawitan, ada juga di keroncong. Jadi memang di situ passion saya, dan saya pikir kalau berkarya seni, kalau kita tanpa ketulusan atau tanpa keikhlasan, kalau kita hanya mengandalkan mengikuti arus yang sedang deras ini, atau boleh kita sebut mainstream ya, itu rasanya mungkin nanti ya mungkin kita mendapatkan satu sisi keuntungan dari situ secara materi, tapi secara kepuasan batin mungkin saya pasti akan berhutang pada diri sendiri. Gitu ya, aduh dalam banget ini. Tapi kalau sekarang Mbak Seruti, saya keroncong. Siapa sih yang berperan besar di balik kesuksesan Mbak Seruti sekarang ini? Nah, banyak banget, nggak bisa saya sebutin ya? satu persatu. Termasuk salah satunya saat ini ada Meta FM. Ya, tapi mau tahu salah satu lagi yang sangat berperan menjadikan Mbak Surti seperti sekarang ini, saya. Kenapa? Kan bisa aja ke sini. Terima kasih loh Mas Titus, saya udah diajak. Kita jeda dulu, nanti lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Oke deh. Harum sekali baunya. Parfum apa yang kau pakai? Bukan parfum, ini aroma harum masakanku. Karena pakai vanili yang kau beri Hanoman, jadi sedap dan harum masakanku. Hanoman Vanili Kristal sangat cocok dipakai untuk olahan kue, makanan, minuman, untuk acara spesial seperti pernikahan, ulang tahun, pertemuan, arisan keluarga, pesta dan lainnya. Hanoman Vanili Kristal membuat makanan dan minuman jadi lebih harum, lezat, menarik, menggugah selera, dan mampu membuat siapapun menyukainya. Hanoman Vanili Kristal memang lebih baik. Ingat vanili, ingat Hanoman Vanili Kristal. Astra Daihatsu Solo Baru mengadakan banyak promo. New Ayla, angsuran mulai 71.000 per hari. New Sigra, angsuran mulai 75.000 per hari. New Luxio, angsuran mulai 100 ribuan per hari. Grand Max Pickup, angsuran mulai 110.000 per hari. Grand Max Blend Van, angsuran mulai 100 ribuan per hari. Grand New Xenia, angsuran mulai 180.000 per hari. Dan All New Terios, angsuran mulai 128.000 per hari. Astra Daihatsu Solo Baru selalu siap melayani konsumen dengan jam operasional Senin hingga Jumat jam 8 pagi hingga 4 sore, Sabtu jam 8 pagi hingga 12 siang, dan hari Minggu juga hari libur tetap buka. Jangan sampai dilewatkan promonya. Segera hubungi Daihatsu Solo Baru di Jalan Insinyur Soekarno, Solo Baru. Telepon 0271620977. Daihatsu, membuat impian keluarga jadi nyata. Daihatsu, sahabatku. Bu Badria, sini saya bantuin. Mau kemana ini Bu? Barangnya banyak banget Bu. Iya ini Mas,
dari pasar. Biasa belanja keperluan warung, nunggu angkot penuh semua. Tenang, Bu Badriah dan belanjaannya bisa terangkut semua dengan motor serbaguna ini, Bu. Wah, ini motor baru ya Mas, keren loh. Iya, Bu, semua serba praktis dengan motor roda 3 Nozomi ini, Bu Badriah. Betul, motor roda 3 Nozomi yang handal dan multifungsi dengan produk unggulan tipe Sri Kandi dan tipe Azabu. Memiliki kelebihan mesin bergaransi 3 tahun yang bandel dan irit di kelasnya. Dilengkapi water cooler radiator sehingga mesin tidak mudah panas. Bodi anti karat, suku cadang yang lengkap. Dan pastinya tersedia layanan home service. Segera hubungi dealer resmi Nozomi Solo Raya, PT Livian Makmur Sejahtera. Alamat Jalan Insinyur Sutami nomor 67 Jebre Solo. Telepon atau WhatsApp di 0271 648 220. Sudah sampai, Bu. Gimana? Praktis dan lincah kan, Bu? Iya ya Mas, kalau begitu saya mau minta suami beliin motor Nozomi sekarang saja. Terima kasih ya Mas, tumpangannya. Bu, belanjaannya ketinggalan, Bu. Nozomi, motor niaga serbaguna. Tik rintik pagi, hujan rintik, rintik serintik suratanmu, senandung bening kalbu, tak rentak debar detak dada rintik, serentak jejantungmu, senandung danyut kalbu. Hujan pagi sang penabur benih mimpi, rintik rindu awal hari baru. Hujan pagi bawa damai hati, rintik rindu sungguh elok nan
Saatnya kini kita ikuti Meta Talk Show. Oke, Meta Talk Show barengan dengan saya Tia Surya juga. Saya Titus Yanto. Dan kita masih di 104.7. Kita masih ngobrol bersama Surti Respati. Betul. Baru saja kita dengarkan Ya. bersama ya, ada hujan pagi. Dengerinnya jadi rasanya gimana gitu ya. Namanya hujan pagi padahal ini musim kemarau loh ini. Tapi ini nggak tahu ini, saya dengerin hujan pagi kok di hati kayak Ceras gitu ya. Oh. Apalagi suaranya wah, luar biasa. luar Ini biasa. inspirasinya dari mana sih ya? Ya, ini kebetulan di sini juga udah ada nih yang nyiptain nih. Ada Mas Robertus Gracianus. Halo Mas Datang Robertus juga. Halo, Gracianus. halo. Apa yang menginspirasi terciptanya lagu Hujan Pagi? Apa menciptakan lagu ini pas hujan? Pagi-pagi hujan. Atau Kenapa ini? Kalau liriknya saya, jadi Iya. lagunya Mas Robertus Gracianus. Kebetulan kalau liriknya saya yang buat, tapi itu nanti saya belakangan aja nih, ada pencipta lagunya, bisa dikorek-korek di Iya, sini. ini gimana ini Mas? Kalau untuk masalah lagu dan notasi sebenarnya lebih aku nyiptain itu lebih ke karakternya beliau. Jadi sebelum notasi itu terbentuk, sebelum notasi itu keluar, aku lebih mempelajari karakternya beliau dengan lagu-lagu sebelumnya. Begitu udah ketemu benang merahnya, ya langsung saya bikin itu notasinya, yang dimana ketika suatu saat lagu itu dinyanyiin sama beliau, ya dia banget. Tapi memang enak Pas banget ya, pas, pas banget ya. Aha. Surti merasa nggak nih kalau lagu ini memang pas banget nih untuk vokalnya? Memang kalau saya lihat Mas Robertus Gracianus ini kan memang dia itu salah satu seniman tokoh, menurut saya tokoh muda keroncong Indonesia. Jadi memang waktu itu saya disodorin melodi dari lagu ini, lalu kok kayaknya enak ya, mungkin itu memang karakter saya, walaupun saya itu memiliki satu semboyan bahwa saya nggak akan menolak lagu apapun, saya selalu tertantang untuk bisa menaklukkan, walaupun memang ya saya harus akui memang itu mungkin lebih ke karakter saya. Terus kebetulan waktu itu pas Lebaran di hari kedua, Lebaran tahun ini ya. iya kemarin Berarti itu pas pandemi ya? iya Udah pas pandemi. ha. Jadi memang kita komunikasi digital. Karena waktu itu kita terpaksa hidup digital kan. Iya. Itu kita via WhatsApp, dikirim via WhatsApp, lalu saya diemin aja nih berapa hari ya, mungkin 3 atau 4 hari. Saya belum nulis gitu. Karena kan memang persiapan Lebaran itu harus maksudnya persiapan momen itu aja gitu. Pas Lebaran hari kedua saya kan sowan nih ke rumah ibu. Nah di perjalanan tuh pas mau berangkat tuh, aduh kok hujan sih. Jadi mau berangkat agak ini, aduh kok tetap hujan sih. Masih Inspirasi siang. itu. Jadi bener. Sepele kan? Iya. Jadi saya mau berangkat pagi nggak bisa karena hujan. Males kan tuh hawane enak gitu di rumah. Sampai siang kok masih hujan, tapi tetap nekat karena udah janji sama ibu, Bu, mau ke rumah gitu kan. Terus akhirnya saya ke rumah ibu, di perjalanan juga masih deras gitu. Ya udah, terus aku bilang ya udah deh, lagunya liriknya dibikin hujan pagi aja karena tuh udah dari pagi gitu. Sampai di rumah ibu ya kita ngobrol, terus nulis ditemenin ibu. Ditemenin ibu gitu. Ibu sempat komen, "Kok kamu bikinnya susah gitu sih di ngertiin gitu." Masa sih Bu? Bikin yang gampang gitu loh, gampang didengar gitu. Terus aku bilang, "Duh Bu, yang keluar ini sih." gitu. Terus akhirnya ditungguin ibu tuh selesai. Sampai rumah, saya balik lagi ke rumah tuh saya udah bawa lirik lengkap itu. Hujan pagi itu ya. Iya, hujan pagi, dan ada satu lagi lirik satu lagu lagi tapi memang belum kita keluarkan gitu. Nah ini kalau tadi saya didampingi ibu selesai, makna dari lagu ini sebetulnya apa sih? Sebetulnya waktu saya bikin lirik itu tuh lebih ke prihatin ya dengan situasi Karena pandemi. Enggak karena lebih ke pandemi pandemi ya. Kita tuh waktu Lebaran kemarin kan bulan Juni ya.
bulan Juni atau Juli sih? Juli. awal. Sorry, Juni. Mei akhir ya. Mei akhir, Iya. 24 25 Iya. kan ya. Dan ini Itu. lebaran istimewa sekali ya. Iya. Dan itu tuh saya ngerasa kalau sampai kapan sih ini akan berakhir dan akan berlangsung seperti ini. Kita tuh semua merasa very gloomy gitu ya. Kayaknya nggak enak, terus nggak bisa kerja normal dan sebagainya, dan banyak pertanyaan kapan sih ini akan berakhir. Lalu saya dengan hujan pagi pun saya terhalang mau ke rumah ibu, tapi ternyata di perjalanan saya tuh melihat bahwa sebenarnya hujan itu, ini saya mengutip kalimat puisinya Agus Nur ya, penyair, bahwa hujan bukanlah tentang apa yang jatuh, melainkan tentang apa yang akan tumbuh. Wah, dalam banget ya. Bukan yang jatuh tapi apa yang akan tumbuh. Itu, ini saya mengutip puisinya Mas Agus Nur. Jadi memang pandemi ini mungkin kalau kita melihat secara kasat mata mungkin ini nek wong Jawa ki ngarani pagebluk ya. Tapi kita nggak tahu di balik itu ada apa yang akan kita tuai, apa yang akan kita peroleh. Pasti ada pelangi setelah hujan. Pasti ada hikmah dalam pandemi ini. Pasti ketika hujan itu berakhir akan ada pelangi. Jadi saya melihat lebih ke sisi positif bahwa hujan itu bukanlah sesuatu bencana, melainkan dia benih-benih mimpi yang akan tercipta. Itu kan benih-benih mimpi gitu. Iya. Yang nantinya akan tumbuh ya. Tumbuh gitu. Ya, saya ke Hari Mas baru lah gitu. Robertus dulu. Mas, mencipta lagu keroncong sejak kapan ini? Kalau dari Mas Robertus sendiri. Untuk perdana nyipta lagu keroncong itu kalau nggak salah 2013 ya. 2013, belum lama ya. 2013 ya. Waktu itu pertama kali aku bikin lagu keroncong asli dengan konsep 20 birama, 28 birama. Waktu itu juga ada lomba kategori nasional dan tingkat nasional. Saat itu terpancing bikin, judulnya Rintihan Alam. Ya mungkin keberuntungan saat itu juga bikin, baru itu bikin satu lagu juga saya kirim, menang juga. Nomor 1. Waduh. Terus itu sudah berapa banyak lagu-lagu ciptaan dari Mas Robertus? Saya sebenarnya bukan pencipta, belum ke arah situ ya. Saya tepatnya sebenarnya player, musisi. Saya pemain flute. Iseng-iseng aja sih kalau nyiptain sebenarnya. Tapi ternyata banyak orang yang bilang, terutama keluarga saya sendiri, gaweanmu apik kok, bikinanmu unik, bikinanmu punya karakter dan sebagainya. Orangnya unik nggak? Unik. Di museum kan berarti. Kalau unik harus dimuseumkan ya. Waduh. Sangiran ada. Iya, Sini keris. punya museum keris. Loh, hubungannya apa? Ada apa berarti? Maksudnya Terus pusaka. akhirnya Akhirnya pada bilang seperti itu kan? terus ya daripada saya kan sulit tidur. Punya insomnia gitu. Daripada saya cuma ngerokok, ngopi dan sebagainya, lebih baik bikin lagu. Dan Ada nih pertanyaan saya. Apa? Kenapa sih minta saya nyanyi gitu waktu itu pikirannya? Tapi kan tadi sempat cerita juga kan, sempat diomongkan bahwa wah ini kayaknya Karakternya pas ini. Iya, dengan suara kenapa? Seruti. Tapi ya itu tadi ya. Kok jadi aku yang nanya ya? Kan banyak Soalnya yang kan biasa lain. nanya kan. Oke, saya tanya. Saya jawab. Saya jawab. Ya silakan. Dari sekian ratus mungkin penyanyi keroncong yang saya temuin, yang udah pernah saya temuin, mungkin beliau yang karakternya paling beda dan bisa menyesuaikan dengan apa yang aku buat suatu saat. Itu kan kadang-kadang memang feeling ya. Iya. Gitu. Jadi banyak penyanyi mungkin, tapi mungkin bentuknya kaku gitu aja, nggak bisa dibentuk kemana-mana, nggak bisa diajak ke kanan, nggak bisa diajak ke kiri, nggak bisa diajak ke atas, nggak bisa diajak ke bawah, dia terus gitu aja. Nah beliau ini bisa. Kenapa nggak mikir Endah Laras gitu misalnya? Oke. Menarik loh. Nanti tak sampaiin deh ke Mbak Endah. Oke. Kenapa? Kenapa nggak Mbak Endah ya? Belum. Satu mungkin belum, terus Pengen nggak sih sebenarnya? Boleh dong nanya ya. saya kalau ke Mbak Endah terus terang
sangat pengen, tapi itu tantangan terberat mungkin ya. Mungkin berat banget karena karakternya Mbak Endah dan musiknya Mbak Endah, gaya Beda. bernyanyinya Mbak Endah Beda. sama karakter saya udah beda. Beda. Karena saya basicnya klasik, serius. Bukan berarti Mbak Endah nggak serius. Mbak Ina kan lagu-lagunya Jenaka. kan jenaka. Iya. Betul. Kalau Mbak Surti bener-bener serius. Diajak serius bisa, diajak Jenaka juga bisa. Suatu saat kita coba beliau untuk nyanyi jenaka mungkin. Nah, pernah nggak nyanyi keroncong yang jenaka gitu misalnya? Kalau Sering Mbak lah, Endah kan sering. Iya, tapi kalau Mbak Endah kan Memang jelas Jelas. banget Iya, gitu loh. karakternya di situ. Karakternya jelas Ya, banget kalau gitu saya loh. jenakanya tuh mungkin dari 100% tuh paling hanya 15%. tapi nggak apa-apa kalau Makanya. nanti dicoba ya. Loh, nggak ada salahnya dicoba. Pastinya. Kalau kita bandingin ya, Mbak Surti nyanyi, terus ada mungkin lirik-lirik jenaka, itu jenakanya Mbak Surti tetap halus, Tetap, Tetap iya. halus, Iya. beda. Kalau Mbak Indah Laras kan dulu waktu pas ngerjain Pak Jokowi ya, waktu di sana itu kan tetap beda Iya. gayanya, stylenya gitu loh. Iya, iya. Jadi memang feeling ya, waktu itu memang pasnya karakternya Mbak Surti ya. Betul. Oke, ini kalau saya ke Mbak Surti, kalau boleh tahu ini satu keluarga yang ada berapa saudara dan yang terjun di dunia musik, terutama untuk keroncong kan kita masyarakat taunya Mbak Surti, Mbak Endah Laras. Nah, yang lainnya siapa nih? Ya, sebenarnya pertanyaannya Mas Titus nih pas banget menjawab tadi pertanyaannya Mas Titus sendiri, siapa aja sih yang berjasa dalam karir saya. Jadi yang paling berjasa adalah seluruh tim keluarga saya, karena kami adalah keluarga seni turun temurun dari eyang banget sampai ke saya, bahkan sampai ke keponakan saya sekarang. Jadi ayah saya dalang yang sudah membuat atmosfer keluarga kami sangat seni, lalu ibu penari dan juga guru seni yang juga membuat situasi atmosfer keluarga itu sangat seni. Lalu anak-anak sih dibebaskan ya mendengarkan lagu apapun, Terserah. terserah. Tapi di rumah tuh dicekoki terus Terserah, tapi Sama aja ya. Jadi bebaslah kamu dengerin apa, tapi di rumah tuh radio tuh yang diputer yo kelenengan, Kelenengan. Bapak yo kelenengan. Bapak namanya siapa? Pak Joko Pak ya. Sri Joko Raharjo. Sri Joko Raharjo. Itu tahun berapa? Bapak saya Aktif di pedalangan dulu. dari mungkin tahun 70-an atau tahun 70-an sampai akhir 90-an, karena bapak saya udah meninggal 2013 yang lalu. Kalau ibu? Ibu sekarang masih sugeng tapi sudah pensiun purna tugas. Jadi sekarang di rumah momong putu. Dulu aktifnya ibu sebagai seniman juga kan? Ibu Nyanyi. seniman, penari, penyanyi. Kalau nyanyi ini yang ngajarin bapak ya, karena Malah. bapak kan dalang dan juga pengajar Vokal. kerawitan dan vokal gitu, pengajar sinden, pengajar kerawitan, bahkan menjadi dosen tamu di luar negeri seperti itu, di Amerika, di Perancis, Sudah melanglang di buana ya Eropa, berarti ini iya, ya. iya. Terus anak-anaknya juga selain dibebasin denger semua lagu, mau klasik, rock, jazz, pop, Tetap dicekoki itu tetap tadi. di rumah tuh TV sing radio sing disetel yo kelenengan dan hal-hal yang rumah berbau juga itu ya. Iya, iya, Gending ya selalu iya, ya. itu. Dan kalau Sama ada kakak saya Mbak Endah Laras itu juga, dia juga menyemplungkan saya di dunia musik yang akhirnya kita memang lebih condong memilih pada musik-musik pop daerah dan juga keroncong. tapi memang budaya itu kental di rumah Mbak Sruti ya berarti ya. Dan saya juga pernah dengar katanya nih bapak, almarhum bapak itu juga mengajar dalang ya di rumah. Benar nggak sih? Benar. Jadi bapak saya dulu salah satu dosen di Institut Seni Indonesia Solo. Waktu itu namanya masih ASKI. Lalu karena bapak banyak mengajar di luar negeri, akhirnya bermasalah dengan absensi. Akhirnya bapak memutuskan untuk keluar, dosen di ASKI, lalu mengajar di luar negeri. Lalu ketika bapak pulang ke Indonesia, pasti dia juga mengajar di sini juga, bahkan memiliki banyak murid dari luar negeri. Nah, ada di sini gitu. Iya, jadi ada banyak murid dari Amerika, dari Belanda, dari Prancis, Eropa lah, itu yang mereka juga belajar di sini, bahkan tinggal di sini untuk belajar sama bapak gitu dalam season-season tertentu. Ya. Luar Yang biasa membedakan untuk misalnya
pada saat kita terima job Mbak Suruti dan juga Mbak Indah Laras ya, itu mereka yang mengajak untuk tampil itu nanti kenapa satu-satu ya, nggak milih dua-duanya misalnya, itu apa ya yang menjadi pilihan Sebenarnya mereka? kalau menurut saya, kalau ada event yang itu saya nggak bilang semua nggak serius ya, tapi sangat butuh hiburan yang jenaka, pasti akan ke Mbak Endah gitu. Iya. Kalau saya mesti yang agak seremonial, bener kan, seperti apa formal gitu. dari Iya, Mas Robert memang pengamatannya pas ya. Iya. Feelingnya juga tepat ini. Iya. Lagunya pasnya cocoknya tuh Mbak Suruti ini. Karena serius. Ya. Iya, kalau Mbak Endah pasti yang benar-benar butuh ice breaking dalam acara gitu. Tapi pernah dua-duanya Duet tampil bareng bareng? gitu. Pernah dong. Oke, Pernah. pasti seru ini ya. Seru. Dan kena semuanya. Iya. Yang serius Yang bisa kena, yang jenaka juga bisa. Jadi ada salah satu program dari Pak Butet Kartarjasa di Jakarta, itu nama programnya adalah Indonesia Kita. Itu memupuk rasa cinta warga penikmat seni untuk mengapresiasi budaya Indonesia melalui panggung pertunjukan teater yang modern. Iya. Nah, di situ sering banget saya tuh disatukan dengan Mbak Endah Laras dalam satu panggung teater modern yang dengan dua karakter yang berbeda, dengan dua karakter musik yang berbeda, dengan dua karakter penokohan yang berbeda, yang saya pikir itu saling melengkapi dan bisa berpadu bagus lah gitu. Dan itu ditangkap sangat jeli oleh Pak Butet Kartarjasa dan Mas Agus Nur sebagai sutradaranya. Itu siapa aja sih yang pernah kolaborasi dengan Suruti ini terkait dengan seperti Musik Mas ya. Jaduk, Mas Oh Butet, iya, pertunjukan itu ya. Apa ya, Dewa Bujana, Pak Sujiwo Tejo. Saya dulu pernah jadi backing vokalnya Pak Sujiwo Tejo. Lalu ada Mas Jaduk, ada Mas siapa lagi ya, banyak sekali. Vicky Sianipar. Terus yang Kuswoyo tuh. Siapa Jonjo? Iya, Nomo, Nomo. grupnya apa namanya? Kos Plus. Kos Plus. Terus banyak ya. Nah, sekarang banyak gini, sekali. kalau Coba dalam mention. kalau dalam waktu dekat ini apa untuk acara yang nanti akan Kemarin baru saja selesai sama Mas Erwin Gutawa. sama Mas Erwin. Ada Kikan, ada Yura Yunita, ada Lea Simajuntak, ada Tulus, ada Leondra. Terus yang ke depan ada sama Mas Andi Rianto. Ada juga sama Mas ADMS. Ada juga sama Mas Robertus Gracianus Di acara? nih. Enggak, kita sedang Nantinya. persiapin Oh, album. lagi nyiapin. gitu. Album. Berarti itu Oh. nanti tetap keroncong atau jazz? Kalau dengan Mas Robertus tetap keroncong, tapi kalau dengan yang ada lagi nih, saya project lagi dengan Mas Indro Harjodikoro di jazz, murni jazz murni ya. jazz ya. Iya, murni jazz. Terus ada kalau untuk seni pertunjukan yang sementara itu ada Mas Andi Rianto sama Mas ADMS ada. Ya. Kalau menurut Suruti ini bagaimana sih sekarang anak-anak muda sekarang dalam hal apa ya? Mengapresiasi musik. Iya, musik Keroncong yang misalnya. keroncong yang jadi bukan musik yang Iya. yang lagi di atas sekarang, maksudnya yang lagi disukai anak-anak muda Anti mainstream gitu. ya. Yang itu Saya gimana? pikir ini era titik awal era kebangkitan keroncong. Dan ini juga mungkin salah satu sumbangsi dari Mas Didi Kempot juga mempopulerkan pop daerah. Salah satunya ini para milenial ini juga udah ngelirik loh ke keroncong. Kenapa? Keroncong ya, bukan Iya, ke keroncong. congdut ya. Iya, keroncong. Kenapa? Karena di YouTube itu rata-rata penonton itu kebanyakan 17 tahun ke atas, bukan yang 35 tahun atau 55 tahun itu. Jadi kalau dilihat dari grafik ininya, itunya tuh 17 tahun ke atas. Dan belum lama kemarin Mas Robertus Gracianus ini bikin lomba menyanyi di Smule. Itu pendukungnya yang ikut anak-anak muda semua ya. Anak-anak muda Iya. ya. Keren ya sekarang anak muda sekarang ya. Kemarin berapa pesertanya totalnya? Maju Mas. Jadi di Semule itu ada 4 akun sebagai panitia. Setiap akunnya itu hampir diputar lagu itu hampir
dicoba tuh 200 kali. Berarti tiap sekitar akunnya. 800-an. Buset. Kita waktu itu kita ngambil 5 pemenang, masing-masing kita beri penghargaan 750.000 untuk penyanyi 5 terbaik itu. Dan itu diakses 800 lumayan untuk keroncong ya. Iya, 800. keroncong loh. Keroncong maksudnya. Dan yang ikut itu kita lumayan pusing juga milih ya, karena bagus-bagus dan itu semuanya Ternyata anak-anak banyak milenial. ya anak-anak milenial Iya. yang juga tertarik dengan keroncong ya. Dan banyak sekali grup-grup keroncong yang bermunculan, grup-grup milenial, keroncong milenial yang bermunculan di daerah-daerah ya. Yap. Di banyak sekali, bukan saya nggak bilang hanya di Solo ya, Iya. tapi di Indonesia ada kantong-kantong keroncong milenial. Dan itu keroncong murni ya? Iya, Maksudnya, keroncong murni. bukan yang congdut atau yang Bukan 7 alat musik keroncong. Iya, Ternyata anak-anak muda sekarang juga Melek mulai sangat, melirik ya sangat melek lagu-lagu yang keroncong, iya. keroncong ya. Dan tentu saya terima kasih nih sama Meta FM. Bisa-bisanya lo ngundang keroncong. Adain acara nih. karena buat ada Meta keroncong FM. juga di Meta FM setiap Iya. Selasa malam. Saya menaruh hormat yang sangat-sangat tinggi untuk Meta. Kenapa? Karena saya baru kali ini diundang ngobrolin tentang keroncong Keroncong. oleh radio. Belum nanti pas baru- ngadain baru acara. ini. Tergagas nggak ini? Yuk, Yuk. 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 Saya Ayo. berarti boleh nih ngadain lomba di Oh sini. boleh. Boleh. Nanti Pak Martono dilibatkan ya. Oh siap. Mas Titus ikut dong nyanyi Loh, lomba. kan aku Titus Yanto Martono. Iya. Ada Martononya aman lah. Iya, aman. Beda Siapa nasib, sih? beda Pak nasib. Martono. Oh oke. Beda nasib. Oke, ini karena waktunya sudah mepet ini ya. Ini apa yang menjadi pesan-pesan harapan Mbak Suruti ini juga untuk Mas Robertus terkait dengan musik keroncong. Mbak Suruti dulu. Saya ingin mengajak para generasi muda, generasi milenial, generasi yang sepuh pun, generasi yang sudah dewasa pun untuk lebih mengapresiasi musik asli Indonesia keroncong, jauh mengapresiasinya daripada mengapresiasi budaya asing. Mengapa? Karena seberapa dalam kita mencintai budaya kita sendiri adalah akan menunjukkan seberapa besar karakter kita sebagai bangsa yang berbudaya. Iya, Gitu. Mas Robertus. Untuk keroncong itu sendiri, biar keroncong bisa keluar dari kotaknya, biar keroncong bisa melebar kotaknya, biar keroncong bisa menjamah semua musik di Indonesia, biar keroncong menjadi identitas Indonesia seutuhnya. Oke. Pokoknya selamat ya buat Mbak Suruti, terutama untuk Hujan single Pagi barunya ya. Hujan Pagi, dan Mas Robertus sebagai pencipta lagunya juga. Mudah-mudahan ini tidak akan sampai di sini ya untuk perkembangan musik keroncong, tapi terus menerus. Ada banyak proyek yang akan kita keluarkan, ditunggu aja, dan Iya. saya berharap ini bisa menginspirasi dan akan muncul jutaan miliaran lagu keroncong di masa Yes. depan. Salah satunya ciptaan saya ya. Iya. Saya tunggu nih. Catat loh. Saya catat loh ya. Bentar, Harus bentar. Ketawanya saja dalam banget, menyakitkan. Gitu ya. Dicatat, ditebelin, kasih bold. iya. Aduh, terima kasih sekali Mbak Suruti, Mas Robertus. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan waktu kita tidak hanya sampai di sini, tapi next kita akan bikin program acara yang berkaitan dengan musik keroncong ya, agar para milenial, anak-anak muda tergerak. Dan Iya. katanya nguri-nguri budaya Jawa gitu. Betul. Betul, Oke, setuju, terima Mbak kasih Tia. sekali lagi. Mungkin saya sedikit Menambahkan, silakan. bukan budaya Jawa ya. Budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Betul. Oke, saya Titus Yanto. Saya Tia Surya, pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Love, peace, and happy family.